Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassallallahu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli wa sallim wa karim ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa umural muslimin wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Bisanadina al-muttasili ila imamil jalalaini rahimahumallahu ta'ala wa qaddasallahu sirrahuma wa adama nafa'a bi ulumihima wa barakatihima wa nafahatihima madatihima karamatihima fid darini amin. An-Nisa ayat 69. Qala ba'du sahabah lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kaifa naraka fil jannah wa anta fid darajatil ula wa nahnu asfalu minka. Berkata sebahagian sahabat-sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wujud dari kerisauan karena terlalu cinta dengan Nabi, tidak ingin rasanya berpisah. Tapi ada keadaan yang memisahkan. Bagaimana kami bisa melihatmu wahai Rasul fil jannah, di dalam surga, wa anta fid darajatil ula, padahal engkau berada pada derajat-derajat yang tinggi. Wa nahnu, padahal kami asfalu minka, derajat rendah darimu, lebih rendah dari derajatmu. Jadi yang dipikirkan sahabat itu bagaimana nanti di akhirat dalam surga nggak bisa lihat Nabi. Kalau kita hari ini, alhamdulillah, itu sebuah anugerah yang besar juga. Bagaimana kita bisa mendapatkan kenikmatan surga? Tapi sangat-sangat mengkhawatirkan kalau sampai dalam hidup seseorang nggak ada pemikiran nanti masuk surga atau neraka. Masa bodoh aja. Urusan surga dan neraka itu belakangan. Alhamdulillah Allah berikan kepada kita pemikiran, perasaan ingin menempati surga dan takut kalau sampai ditempatkan di neraka. Tapi bagi sahabat bukan hanya sebatas masuk surga, tapi pemikiran mereka adalah, keinginan mereka adalah bagaimana nanti bisa nggak melihat Nabi dalam surga. Surga Nabi di atas, surga kita di bawah. Maka turunlah ayat yang berbunyi, wa may yuti'illaha war rasul, siapa-siapa saja yang mentaati Allah dan Rasul. Siapa saja mentaati Allah dan Rasul, fima amaro, fi'il madhi tasniyah, pada perkara, pada apa saja yang memerintahkan oleh kedua-duanya Allah dan Rasul, bihi dengannya perkara, faulaika, maka mereka tersebut ma'alladzina, bersama orang-orang an'amallahu alaihim, yang memberi nikmat oleh Allah ke atas mereka, yang memberi nikmat oleh Allah ke atas mereka, minan nabiin, dari para nabi,
wasiddiqin, dan para siddiqin. Siapa siddiqin? Siddiqin itu adalah afadilu ashabil anbiya, orang-orang terdepan, orang-orang mulia dari sahabat-sahabat Nabi. Jadi sahabat Nabi itu ada levelnya juga antara mereka dan mereka. Maka sahabat yang paling tinggi makamnya adalah makam siddiqin, afadilu ashabil anbiya, orang-orang yang lebih, orang-orang yang terkemuka dari sahabat-sahabat seluruh Nabi. Nabi Isa siddiqinnya 12 orang, selebihnya pengikut beliau yang taat. Tapi yang super taat itu adalah Hawari. Limubalaghatihim, karena berlebihannya mereka di dalam siddiqi, kejujuran, wa tasdiqi, dan membenarkan. Sehingga ketika Nabi menceritakan proses Isra dan Mi'raj kepada kafir Quraisy, di saat itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq tidak hadir, didatangi oleh pemuka Quraisy menceritakan kepada Sayyidina Abu Bakar, harapannya adalah supaya Sayyidina Abu Bakar mendustakan Nabi karena ceritanya enggak masuk akal. Tapi jawaban yang paling memuaskan dari Sayyidina Abu Bakar yang membuat mereka sangat kecewa adalah, kalau Muhammad yang bilang lebih keren dari itu, lebih ajib, lebih aneh, pasti saya benarkan. Itu disebutlah beliau saat itu dengan Siddiq. Nah, nama sematan gelar Siddiq itu kepada Sayyidina Abu Bakar. Tapi sahabat Nabi As-Siddiqin itu bukan hanya Sayyidina Abu Bakar. Banyak dari kalangan sahabat-sahabat Nabi yang masuk level As-Siddiqin. Di antaranya Sayyidina Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Di antaranya Al-Ashara Mubasysyirina bil Jannah. Di antaranya Sayyidina Syuhaib Ar-Rumi, Sayyidina Bilal bin Rabah, dengan berbagai macam tantangan dilewati. Itu disebut dengan siddiqin. Terlalu berlebihan dalam memegang keteguhan, kecintaan kepada Nabi walaupun penderitaan apapun yang mereka alami. Itu makna daripada siddiqin. Kemudian syuhada. Syuhada qatla itu jamak dari qatil, orang-orang yang terbunuh di jalan Allah. Kemudian salihin, orang-orang soleh. Siapa orang soleh? Ghairu man zukir, selain orang telah disebutkan tadi. Dia orang taat, dia orang yang beragama, taat kepada Allah, taat kepada Rasul, mahabbah kepada Nabi, tapi bukan dari kalangan Nabi, bukan dari kalangan siddiqin, bukan dari kalangan syuhada. Itulah orang soleh. Wa hasuna ulaika rafiqa, dan sangat bagus mereka-mereka itu sebagai kawan. Rufaqa'a fil jannah, kawan-kawan dalam surga. Jadi orang-orang itu akan menjadi kawan nanti bagi penduduk surga yang taat kepada Allah dan Rasul, jumpa dengan nabi-nabi, jumpa dengan Sayyidina Abu Bakar, jumpa dengan hawarinya Nabi Isa, jumpa dengan kawan-kawan setianya Nabi Yusuf, dan orang-orang mati syahid, Sayyidus Syuhada, Sayyidina Hamzah radhiyallahu an, kemudian orang-orang soleh, Imam Bukhari, imam mazhab yang 4, para tabi'in, dan
Sina Uwais Al-Qarni, Sayyidut Tabi'in, itu akan jumpa di surga bagi penduduk surga. Itu makna rafiqa, rufaqa fil jannah, teman-teman dalam surga. Maksudnya bukan tinggal dengan bersama mereka, tidak. Enggak bisa tinggal bersama mereka, karena surga mereka itu tinggi daripada surga-surga kita. Bi'ayyastamti'a fiha, dengan bahwa mendapatkan kenikmatan ia seseorang. Maksud temannya itu adalah mendapatkan kenikmatan ia seseorang fiha, di dalamnya surga, biru'yatihim, dengan melihat mereka semuanya, wa ziyaratihim, mengunjungi mereka semuanya, wal huduri ma'ahum, hadir bersama mereka semua dalam majlis agung, satu perkumpulan, yaitu melihat zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in kana maqarruhum fid darjatil aliyah, walaupun adalah tempat tinggal mereka pada derajat-derajat yang tinggi kalau dibandingkan kepada selain mereka. Kalau dibandingkan kepada selain mereka. Dzalika, demikian, kaunuhu ma'aman dzukir, keadaannya seseorang bersama orang-orang yang disebutkan, kebersamaannya seseorang bersama orang-orang yang disebutkan, ngumpul sama anbiya, ngumpul pada syuhada. I'rabnya adalah mubtada, zalika tersebut khabarnya adalah al-fadlu, itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa maksudnya anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Tafaddala bihi alaihim, memberi anugerah ia Allah, dengannya berkumpul dengan orang-orang papan atas, di atas mereka penduduk surga. La annahum, bukan karena sesungguhnya mereka, naluhu bi ta'atihim, mereka meraihnya dengan ketaatan mereka. Bukan karena mereka meraihnya dengan ketaatan mereka, tapi karena anugerah semata dari Allah. Amalan apa ya bisa ngumpul dengan para nabi? Amalan apa yang saya lakukan bisa jumpa dengan para syuhada? Jawabannya, tidak ada amalannya. Yang jelas ketika kamu masuk surga, Allah kasih kamu anugerah untuk berjumpa. Tentu bergantung kepada maqam masing-masing. Ada yang bisa jumpa setiap hari, ada yang jumpa sekali seminggu, ada yang jumpa sekali setahun, sesuai dengan anugerah yang Allah berikan. Wa kafa billahi alima, cukuplah Allah Maha tahu, bisawabil akhirah, dengan pahala akhirat. Artinya fatiqu, fa maka siku fil amad dari wasaqa yasiku, maka percayalah kalian, bima akhbarakum bih, dengan apa saja yang Allah beritakan kepada kalian dengannya. Percayalah, yakinlah. Hal ini juga akan kita alami insyaallah. Diberikan kesempatan masuk surga dengan anugerah Allah, kemudian masuk surga berjumpa dengan Nabi Muhammad, berjumpa dengan Nabi Adam, seperti apa Nabi Adam itu sesungguhnya, berjumpa dengan Nabi Musa. Kata Nabi Musa mirip dengan orang Son'a, Yaman. Wala yunabbi'uka mithlu khabir, dan tidak memberitahu akanmu wahai Muhammad
oleh seperti orang yang memberitakan, oleh seperti orang yang memberitahu. Maksudnya, semua yang diberitakan kepadamu itu bukanlah berita-berita seperti berita-berita yang lain. Enggak sama berita yang ada di radio. Hari ini enggak ada lagi yang dengar radio. Dulu zaman 45 itu pembacaan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia itu didengarkan di seluruh penjuru negara Republik Indonesia dengan radio. Ingat waktu itu? Di filmnya ingat? Sibuk cari siaran RRI Republik Indonesia Pusat menyiarkan pembacaan proklamasi kemerdekaan oleh Insinyur Soekarno. Oke Putri enggak? Berita radio, berita TV, koran, dan media massa lainnya tidak seperti itu berita dari Allah. Maka kalau dengar berita dari yang lain, ya boleh jadi benar, boleh jadi salah. Tapi kalau berita dari Quran pasti benar, enggak ada yang salah. Wala yunabbi'uka mithlu khabir. Tidak memberitakan kepadamu wahai Muhammad oleh seperti pemberi berita yang lainnya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, khudhu hidrakum, ambillah kewaspadaan kalian. Ambillah kewaspadaan kalian. Min aduwikum, dari musuh kalian. Maksud ambil kewaspadaan apa? Ihtarizu minhu, berjaga-jagalah kalian darinya musuh. Wa tayaqqazu, bangunlah kalian baginya musuh. Bangunlah kalian baginya musuh. Hari ini umat Islam tertidur, dikerjain oleh musuh, enggak ngerti juga, dia tidur. Sama ada orang tidur dikerjain kawannya, masukkan benang di mulutnya, bisa angkat kepala. Pekerjaan TPA, bukan pondok ya. Pondok nggak ada begituan. Nah, dikasih korek api di kakinya, jempol dan telunjuk kedua-duanya. Itu lama-lama kan begini rasanya. Kita nggak sadar. Lepas itu mau dilepasin, angkat satu. Ini lepasin, angkat satu. Ini kayak orang punya sepeda deh kaki. Sambil tidur. Itu permainan TPA dulu. Nggak ada permainan handphone, yang ada kawan. Bulu ayam taruh di hidung dia. Dia tidur. Nah, umat Islam sedang dimainin begitu. Tapi karena dia tidur, dia nggak sadar sedang dipermainkan. Maka kata Allah sudah ingatkan, dah lama dah. Ya ayyuhalladzina amanu khudhu hidrakum, ambillah kewaspadaan kalian, berjaga-jagalah kalian dari musuh, bangunlah baginya musuh. Famfiru, bangkitlah. Hati famfiru, larilah kalian, maknanya inhaddu, bangkitlah kalian ila qitalih, untuk memeranginya. Subatin, hal keadaan kalian subatin, terbagi-bagi, terpisah-pisah. Mutafarikin, terpisah-pisah. Sariyatan ba'da ukhra, satu rombongan setelah yang lainnya. Kirim satu rombongan, satu rombongan lagi. Bukan sekaligus jalan, tapi dibagi-bagi. Atau awim firu jami'a,
Berangkatlah kalian hal keadaan jami'a mujtami'in, berkumpul semuanya. 20.000 pasukan langsung berjalan. Boleh? Menyisir satu negara ke negara. Pertama taklukan negara ini selesai, tinggalkan di situ berapa orang untuk memimpin, mengajarkan Islam, pindah lagi ke negara berikutnya, seperti yang dilakukan oleh Sayyidina Khalid bin Walid, menaklukkan negara ke negara, ditinggalkan panglimanya di situ, wakilnya, dia pindah lagi dan ditaklukkan, ditinggalkan lagi pemimpin di situ dan sebagainya. Atau seperti dibagi per kelompok, sekelompok datang ke negara ini, sekelompok sini, sekelompok sini. Boleh dua metode. Nah, wa inna minkum laman la yubatti'an, sesungguhnya di antara kalian sungguh ada orang-orang la yubatti'anna, sungguh bahwa ia berlambat-lambat. Ini banyak taukidnya itu. Wa inna minkum, inna taukid, sesungguhnya di antara kalian, laman, sungguh ada orang, la yubatti'an, sungguh dia berlambat-lambat, la yata'akharanna, oh ternyata pakai nun taukid lagi, sungguh benar-benar dia berlambat-lambat. Saya ulang artinya, sesungguhnya di antara kalian, laman, sungguh ada orang, la yubatti'anna, sungguh benar-benar bahwa dia berlambat-lambat. 4 kali taukid. Pakai inna, pakai lam taukid, pakai lam taukid, pakai nun taukid sakila. La yata'akharanna, sungguh benar-benar dia berlambat-lambat anil qital, dari berperang. Contohnya Abdullah bin Ubay al-Munafiq. Itu gelarnya. Dan kawan-kawannya. Wa ja'luhum minhum min haitsu zahir. Kenapa Al-Quran mengatakan kum, padahal munafik itu bukanlah kum, munafik itu bukanlah bagian dari kalian, menjadikannya Abdullah bin Ubay minhum, bahagian dari mereka umat Islam, bagian dari mereka sahabat, min haitsu zahir, dipandang dari sudut luarnya. Dia kan jamaah, dia kan ngumpul dengan Nabi, hanya saja hatinya kafir, luarnya Islam. Nah, kalau kita lihat segi luar, kan dia bagian dari sahabat, maka digunakan kum. Sehingga ketika ayat munafik turun menjelaskan orang-orang munafik yang ada di sekitar Nabi, sahabat mengusulkan untuk dibunuh mereka. Apa kata Nabi? Jangan. Jadi orang-orang menganggap Muhammad membunuh kawan-kawannya, sahabat-sahabatnya. Oke. Lam itu pada fi'il untuk qasam, sumpah, demi. Fa in asabatkum musibah, maka jika menimpa akan kalian oleh musibah, seperti qatlin, terbunuh di perang Uhud, banyak sahabat terbunuh, 70 orang lebih, 70 orang atau lebih berapa. Kemudian hazimah, kocar kacir, selesai perang, dia enggak ikut. Ketika orang siap-siap, dia pergi siap-siap juga. Orang selesai siap-siap, dia belum siap-siap. Orang dah berangkat, dia kayak dah siap. Nampailah di masjid, orang dah berangkat sehari perjalanan. Oh, terlambat, ya. Balik deh. Nah, pas pulang dari perang, beritanya enggak enak, kekalahan. Apa kata orang munafik tadi? Qala qad an'amallahu alayya. Dia akan berkata, sungguh memberi nikmat oleh Allah atas saya.
Islam akun ketika tidak adalah saya ma'ahum bersama mereka, syahida ay hadira hadir. Kalau hadir fa usoba maka saya juga kena. Wala in asabakum fadlum minallah, dan demi jika lam qasam, dan demi jika menimpa akan kalian oleh anugerah dari Allah, menimpa akan kalian oleh anugerah dari Allah seperti fathin kemenangan, wa ghanimatin dan rampasan perang, seperti balik dari perang Badar, la yakulanna, sungguh benar-benar dia akan berkata, nadiman hakadan dia menyesal, ka'an lam takun. Ka'an takun itu artinya mukhaffafah, asalnya ka'anna, dan diartikan ka'an seperti bahwa. Tidak, ka'an itu bukan ka'an tapi ka'anna. Mukhaffafa, isimnya dibuang, artinya ka'annahu, seolah-olahnya dia munafik. Itu perlunya syarahnya. Kalau tidak kita sudah terjemahkan seperti bahwa. Tapi dengan diberitahu oleh ulama tafsir, itu bukan ka'an tapi ka'anna, yang dirubah jadi ka'an, maka kita terjemahkan seolah-olah. Seolah-olah lam yakun bainakum wa bainahu mawaddah, tidak ada antara kalian dan di antara dia hanya munafik kasih sayang. Seolah-olah tidak ada, dengan ya boleh, dengan tak boleh, dua qiraat. Ka'an lam yakun, ka'an lam takun. Lihat secara ilmu nahwu. Yakun fi'il mudhari', fa'ilnya atau isimnya lah di sini karena ini fi'il naqisah, mawaddah. Karena antara fi'il dan isimnya diselangi oleh kalimat yang lain, dan juga isimnya bukanlah ta'nis hakiki, hanya majazi, maka boleh dua qiraah di situ. Yakun boleh, takun boleh. Kalau yakun melihat kepada ta'nis majazi, enggak ada masalah. Ta'nis majazi digabung dengan fi'il tazkir, atau fi'il tazkir dengan ta'nis yang sudah dipisahkan oleh bainakum wa bainahu. Tapi kalau kita baca dengan qiraat takun, tepat sekali. Kenapa? Takun ta'nis, mawaddatun juga ta'nis. Seolah-olah tidak ada bainakum antara kalian dan di antara munafik tersebut mawaddatun, kasih sayang. Apa maksud kasih sayang di sini? Ma'rifatun, kayak enggak kenal, wasodaqatun, dan kayak tidak ada pertemanan. Wa hadza raji'un ila qaulihi, ini kembali kepada perkataan dia, qad an'amallahu alayya, sungguh memberi nikmat oleh Allah kepada saya. Ke situ kembalinya itu, ka'lam yakum bainakum wa bainahum mawaddah itu. Kembalinya ke sana. Mana ungkapan yang mana yang menunjukkan tidak ada persaudaraan? Ucapan yang mana yang menunjukkan tidak ada saling kenal satu sama lain? Yaitu dari ucapannya si munafik, qad an'amallahu alayya, sungguh memberi nikmat oleh Allah kepada saya. Artinya kerugian yang ditimpa oleh umat Islam di medan perang, setelah mereka ketahui, mereka enggak merasa rugi. Alhamdulillah, syukur ya, kita enggak ikut mati ke orang itu. Itu kan kayak enggak ada kasih sayang itu, kayak enggak ada hubungan. Kalaulah betul ada hubungan, takun, ka'alam takun,
seolah-olah tidak ada di antara kalian dan dia kasih sayang. 6. I'tarada bihi bainal qauli wa maqulih. Ada i'tirad dengannya antara kaul dan makul kaul. I'tirad itu adalah jumlah yang memisahkan antara dua perkara yang berkaitan. Itu namanya i'tirad. Jadi i'tarada bihi menjadi i'tirad dengannya antara kaul dan makul kaul. Wa huwa, dan dianya apa? Dianya perkataan yang diperkatakan ketika umat Islam menang. Tadi kan berhenti sejenak itu pembahasannya. Kalau sekiranya umat Islam menang dalam peperangan, mereka akan berkata. Apa kata mereka? Apa kata mereka? Apa? Oh bukan, itu kalah. Kalau umat Islam ditimpa oleh kekalahan, baru kata mereka qad an'amallahu alayya. Tapi ketika umat Islam ditimpa mendapatkan kemenangan di medan perang, apa kata mereka? Ya laitani, itu katanya. Nah, seharusnya yakulanna la yakulanna ya laitani. Itu harusnya begitu tulisannya. Tapi sebelum yakulanna, dia benar-benar berkata, apa yang akan dikatakan? Ya laitani kuntu ma'hum. Maka di tengah-tengahnya itu ada kalimat ka'alam yakum bainakum wa bainahu mawaddah. Itu disebut dengan jumlah mu'tarada. I'tarada bihi. Itu mana i'tarada? Menjadi penyelang dengannya kalimat antara makul, antara kaul dan makul. Ismail, apa maksud kaul dan makul? Bainal kauli wa makulih. Apa maksud kaul makul? Antara fi'il dan fa'il, apa maksudnya? Paham kan fi'il fa'il? Antara mubtada khabar? Antara inna dan isimnya? Oke, antara kaul dan makul? Apa maksudnya? Makaul itu adalah yakulanna. Makul itu adalah yang dikatakan. Contoh kasus, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa muttaqiun ala firashihi. Ya ayuhan nas, berkata oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dianya Rasulullah sedang bertekan di atas ranjangnya. Apa kata Nabi? Ya ayuhan nas. Katanya Rasulullah dan apa kata Nabi, kan harusnya nyambung tuh. Berkata oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, wahai manusia, nyambung, tapi diselangi oleh jumlah mu'taradah. Apa jumlah mu'taradahnya? Nabi sedang bertekan di atas ranjangnya. Berkata Ismail, ketika itu dia menyisir jenggotnya. Apa katanya? Wahai safirullah, tetelur belum masak. Itu disebut jumlah mu'taradah. Nah di sini la yakulanna wala in asabakum fadlum minallahi la yakulanna. Demi jika menimpa akan kalian oleh anugerah dari Allah, sungguh dianya munafik benar-benar berkata. Apa katanya? Ya laitani kuntu ma'ahum. Tapi diselangi dulu. Sebelum apa katanya, dibuat dulu ka'alam takum bainakum wa bainahu mawaddah. Seolah-olah munafik itu antara kalian dengan dia enggak ada hubungan. Kapan enggak ada hubungannya?
ketika dia mengatakan qad an'amallahu alayya. Apa kata munafik tersebut? Nah, baru kembali lagi. Kembali ke laptop. Apa kata munafik? Ya laitani, aduhai kalau sekiranya aku berada ma'hum bersama mereka. Kalau sekiranya aku ikut perang kemarin, fa'afuza, maka aku akan menang fauzan azima, kemenangan yang besar. Akhizu hadzan wafira, mengambil bahagian yang banyak dari harta rampasan. Ucapan penyesalan kalau ada kemenangan. Qala ta'ala, falyuqatil fi sabilillahi alladhina yashruna al-hayatad dunya bil akhirah, maka hendaklah berperang ia seseorang di jalan Allah, li'i'la'i dini, untuk meninggikan agamanya Allah, alladzina, akan orang-orang, yasruna, yang mereka membeli. Maksud membeli adalah yabi'una, mereka menjual, hayatad dunya bil akhirah, kehidupan dunia dia jual dengan akhirat. Maksud dijual itu mereka beli kehidupan dunia dengan menggadaikan kehidupan akhirat. Wa may yuqatil fi sabilillahi fayuqtal, dan siapa saja yang berperang di jalan Allah lalu dia dibunuh, maksudnya yastashhid, dia mati syahid, aw yaghlib, atau dia menang, yazfir bi aduwi, dia memenangi dengan musuhnya, fasawfa nu'tihi, maka akan kami berikan kepadanya ajaran azima, pahala yang besar, sawaban jazila, pahala yang besar. Jadi tidak ada urusan dengan kehidupan dunia, tidak ada urusan dengan kalah menang, mau kalah, mati syahid atau pulang dengan ghanimah, semuanya akan dapat pahala yang besar. Wa ma lakum la tuqatiluna fi sabilillah, apa alasan kalian tidak kalian berperang? Itu istifham taubih, istifham mencela. Apa alasan kalian tidak kalian berperang? La mani'a lakum minal qital, tidak ada alasan, tidak ada penghalang bagi kalian dari berperang di jalan Allah. Wal mustad'afin, padahal orang-orang lemah. Wa mananya fi takhlisil mustad'afin, dalam rangka membebaskan orang-orang lemah, dalam rangka membebaskan orang-orang lemah. Minnya itu muta'alaq kemana? Ketal takhlis atau mustad'afin? Minar rijal wa nisa, min itu muta'allaqnya kemana? Di dalam takhlis kepada membebaskan atau kepada mustad'afin, orang-orang lemah? Kepada mustad'afin, bukan kepada takhlis. Kalau takhlis maknanya begini, dalam rangka membebaskan orang-orang lemah. Dari siapa dibebaskan? Dari laki-laki dan wanita. Bingung, laki-laki wanita mana yang menangkap orang lemah? Dan anak-anak, kok anak-anak bisa nangkap juga? Nanti salah. Maka kembali kepada mustad'afin. Siapa orang-orang lemah itu? Ada dari kalangan laki-laki, usia uzur,
ada juga di kalangan wanita-wanita rata-rata lemah, dan wildan, anak-anak. Alladzina habisahumul kufar, orang-orang yang menahan akan mereka oleh orang-orang kafir dari hijrah. Banyak sahabat-sahabat Nabi yang sudah Islam ketika di Makkah, kemudian Allah perintahkan untuk hijrah. Di antara mereka banyak yang tidak bisa hijrah, ditahan oleh keluarga, ditahan oleh majikan, ditahan oleh ketua suku, ditahan oleh orang kampungnya. Nah, sekarang perang kalian, siapa yang ditujukan di sini? Siapa? Masyarakat Madinah, sahabat-sahabat yang sudah punya kekuatan di Madinah, disuruh perang oleh Allah untuk menyelamatkan orang-orang lemah yang ada di Makkah sana. Wa adzuhum, dan mereka menyakiti akan mereka orang-orang lemah. Qala Ibnu Abbasin radhiyallahu ta'ala anhuma, kuntu ana wa ummi minhum, adalah saya dan mak saya termasuk dari mereka. Sedangkan Sayyidina Abbas, waktu itu beliau sudah punya kecenderungan untuk iman. Bahkan ketika perang apa? Perang Badar, Sayyidina Abbas enggak mau ikut sebetulnya. Enggak mau ikut perang Badar. Dari perang pertama pun enggak mau ikut melawan Nabi. Tapi juga tidak mau menunjukkan keislaman. Tapi sebelumnya Sayyidina Abdullah bin Abbas dan ibunya sudah Islam, tapi nggak bisa hijrah. Kenapa? Bapak memang pemuka tapi agak Islam, masih dihormati oleh kaumnya. Nah, kehormatan ini yang susah untuk dilepaskan. Nah, alladzina yaqulun, orang-orang yang mereka berkata, da'ina, mereka berdoa, ya Rabbana, wahai Tuhan kami, akhrijna, keluarkanlah kami, min hadhil qaryah, dari ini kampung, yaitu Mekah, adh-dhalimi ahluha, yang zalim penduduknya. Ahlu fa'il dari az-zalim, az-zalim sim fa'il beralif lam, menugaskan wapak fa'il, yang zalim oleh penduduknya. Bil kufri, zalim dengan sebab kekufuran. Wa ja'al lana, jadikanlah olehmu untuk kami, min ladunka, min indika, dari sisimu, walian, akan wali, akan seorang pengurus, yatawalla umurana, yang akan mengurus urusan-urusan kami. Wa ja'al lana, jadikanlah bagi kami, min ladunka, dari sisimu, nasira, penolong, yamnauna, yang akan melindungi kami, minhum, dari mereka. Wa qad istajaballahu du'aahum, sungguh telah mengkabulkan, telah mengistijabah oleh Allah kan doa-doa mereka. Fayasiru li ba'dihim al-khuruju, maka diam-diam bagi sebagian mereka oleh keluar. Diam-diam bagi sebagian mereka oleh keluar. Wa baqiya ba'duhum, dan tersisa sebagian mereka sampai ditaklukkan kota Makkah. Dan melantik ya Nabi SAW akan Attab bin Usaid, fa ansafa mazlumahum min zalimihim,
maka dia menyelamatkan orang-orang yang terzalimi di antara mereka dari orang yang menzalimi mereka. Padahal secara logika nggak bisa lagi, Mas. Apalagi setelah adanya perjanjian Hudaybiyah. Itu ada sahabat yang datang setelah perjanjian ditandatangani, dengan berat hati diberikan kembali ke Quraisy. Setelah dikembalikan ke Quraisy, dia pun melepaskan dirinya dan membuat kelompok-kelompok di luar kota Makkah, di luar kota Madinah. Ke Makkah tidak, ke Madinah tidak. Ketika diminta oleh orang-orang Quraisy untuk mengembalikan mereka, mereka datang pada Rasulullah, ya Rasulullah, yang berjanji engkau dengan mereka, kami enggak masuk. Dan kami tidak berada di bawah kekuasaanmu. Dibolah kelompok-kelompok kecil, satu bergabung, gabung, terjadi kekuatan. Itu juga membuat rusuh orang-orang Quraisy. Pulang perdagangan daripada Syam dirampok. Terjadi perampokan. Itu makna ansoba mazlumahum min zalimihim. Satu orang yang bisa menyelamatkan orang yang dizalimi dari yang menzalimi mereka. Di antaranya adalah harta-harta yang ditahan oleh pemerintahan Makkah di zaman itu tidak boleh dibawa oleh orang-orang hijrah ke Madinah. Itu sebetulnya yang diambil, bukan merampok tanpa alasan. Tapi mengambil harta mereka, pedagang-pedagang Quraisy, karena orang Quraisy menahan harta mereka di Makkah. Itu berkat daripada doa orang-orang tertindas di kota Makkah yang beriman tapi tidak bisa hijrah karena mereka orang-orang lemah. Alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghut. Orang-orang yang beriman mereka berperang di jalan Allah. Sedangkan orang-orang kafir mereka berperang di jalan taghut. Taghut di sini mana syaitan. Kemarin taghut mana siapa? Kam Ashraf. Faqatilu awliya as-syaitan, maka perangilah oleh kalian awliya setan. Apa dia awliya setan? Ansara dini, penolong-penolong agamanya setan. Taglibuhum, kalian akan memenangi mereka. Taglibuhum, jawab pada Amar. Perangi olehmu wali-wali setan, penolong-penolong setan, niscaya kalian akan menang melawan mereka. Liquwatikum billah, karena kekuatan kalian itu dengan Allah. Inna kaidas syaitani kana dha'ifa, sesungguhnya tipu daya setan terhadap orang-orang beriman ia itu sangat lemah. Wahi, sangat lemah. La yuqawimu kaidallahi bil kafirin, dia tidak akan mampu menandingi tipu daya Allah terhadap orang-orang kafir. Inna kaidas syaitan, tipu daya setan itu lemah. Inna kaidahunna azim, sesungguhnya tipu daya kalian sangat besar. Tipu daya setan sebetulnya lemah. Tipu daya wanita, kata Nabi Yusuf kepada wanita, itu sangat besar. Bukan Nabi Yusuf, menterinya. Inna kaidakunna azim. Karena lemahnya tipu daya setan, kuatnya tipu daya wanita, maka hadis mengatakan setan menggunakan wanita sebagai jala untuk menangkap orang-orang beriman. Keluarlah jala-jala setan. Sabun wanita, sampo gambar wanita, kemudian iklan mobil wanita,
iklan obat batuk juga wanita, sampai iklan semen wanita juga. Harusnya Pak Tukang. Itu tipu dayanya. Inna kaidakunna azim. Maka ketika seseorang mampu menyelamatkan diri daripada tipu daya wanita, maka dengan tipu daya setan lumayan aman dia. Jaga jangan sampai masuk dalam tipu daya wanita. Paham kan? Nah. Alam tara ilal ladzina kuffu aydiyakum. Adakah tidak engkau melihat kepada orang-orang kuffu aydiyakum? Kuffu kok fi'il amar ya? Hah? Astaghfirullah. Kemana kilanya ayat saya mana? Hah? Situ nggak ada kila. Nah ini nih, masya Allah hilang nih. Padahal ini cetakan mahal. Darul Fikir. Alam tara ilal ladzina kila lakum kila lahum. Adakah engkau melihat kepada orang-orang yang dikatakan kepada mereka, kufu aydiyakum, tahanlah oleh kalian tangan-tangan kalian. Tahanlah oleh kalian tangan-tangan kalian angkita lil kufar, dari memerangi orang-orang kafir. Kapan hal itu diperkatakan kepada mereka? Lamma talabuhu bimakkata, tatkala mereka meminta akannya memerangi orang kafir di Makkah, li'adzal kufari lahum, karena gangguan-gangguan yang dilakukan oleh orang kafir kepada mereka. Siapa orang yang dimaksudkan? Hum jama'atum minas sahabah, mereka ada sekelompok dari sahabat Nabi SAW. Wa aqimus shalah, tegakkanlah salat. Jangan perang dulu. Tahan dulu tangan-tangan kalian, salat dulu. Wa atuz zakah, tunaikan zakat kalian. Kerjakan yang biasa-biasa aja dulu. Salat, zakat. Perang tar dulu. Tapi karena gangguan yang begitu hebat dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy kepada kaum muslimin, mereka minta perang kepada Nabi. Ya Rasul, kita perangnya saja. Kata Nabi apa? Kufu aydiyakum, tahan dulu tangan-tangan kalian. Berlalu masa demi masa, falamma kutiba, maka tatkala diwajibkan, furidha, diwajibkan di atas mereka akan perang, idza fariqum minhum, tiba-tiba satu kelompok dari mereka, yakhshawna, mereka takut, yakhafuna, mereka takut, annasa, kepada manusia, artinya orang-orang kafir. Maksudnya adalah azabahum bil qatli, takut dengan azab mereka dengan dibunuh. Ka khasyatillah, seperti ketakutan mereka terhadap azab Allah. Au asadda khasyah, atau lebih takut lagi. Lebih takut lagi min khasyatihim, dari ketakutan mereka kepadanya Allah. Oke, berhenti sejenak dulu. Kita kembali pembahasan i'rab. Itu namanya jumlah mu'taradah. Jadi nasabnya asyadda itu i'rabnya untuk hal. Asyadda khasyah untuk hal. Sementara jawab dari lamma kutiba alaihimul qital,
Itu jawabnya ditunjukkan di atasnya oleh idza. Idza fariqum minhum, ditunjukkan saja. Sedangkan ma ba'daha, kalimat setelahnya, artinya apa itu? Fa aja'athumul khasyah, maka datang kepada mereka oleh ketakutan. Datang kepada mereka oleh ketakutan. Jadi tak kala diwajibkan kepada mereka perang, maka datang kepada mereka oleh ketakutan. Begitu jawabannya. Wa qalu, mereka berkata, jazaan minal maut, karena takut mati, Rabbana lima katabta alainal qital, wahai Tuhan kami, kenapa engkau wajibkan kepada kami berperang? Laula, arti laula tu halla, kenapa tidak? Akhartana, engkau akhirkan kami, ila ajalin qarib, ke masa yang dekat. Kenapa enggak entar aja itu? Kok sekarang? Nah, itu perlu kita menerima hukum syariat itu, apa yang diperintahkan. Jangan meminta lebih. Kadangkala ketika kita minta, hal tersebut tidak cocok, tidak baik. Dan di sini perlu juga Allah mengajarkan kepada kita perlunya strategi, perlunya sistem. Bukan asal perang saja. Ini Masya Allah, ceramah vokal ditangkap, cabut kukunya, pulang nggak berani lagi ngomong, takut sama mic. Nggak masanya, nggak zamannya, belum masanya, belum zamannya. Nah, ada masanya. Ketika di Makkah kalian belum punya negara. Ketika di Makkah kalian belum punya kekuatan. Maka pada saat itu amalnya adalah sholat, zakat. Ketika di Madinah kalian punya kekuatan, punya negara, punya pasukan, punya penolong, saatnya perang. Ketika tiba masanya diwajibkan perang, minta tunda lagi. Padahal ketika di Makkah kemarin malah minta-minta, kapan perang nih, kapan perang. Ketika tiba masanya malah takut. Maka apabila waktunya sudah tiba, qul lahum, katakan kepada mereka, mata'ud dunya qalil, kesenangan dunia itu sedikit mas. Ma yatamatta'u bihi fiha, sesuatu yang ia bersenang-senang dengannya sesuatu di dunia, atau istimta' biha, bersenang-senang dinya dunia, qalil, sedikit. Apa makna sedikit? Ayilun ilal fana, akan kembali kepada kehancuran, akan berakhir kepada kepunahan. Tadi dah makan? Suapan pertama dengan suapan kedua apa bedanya? Hah? Nggak tahu. Sampai dengan suapan terakhir apa bedanya? Bedanya kenikmatannya. Nah, perut lapar, nasi terhidang, lauk terhidang, ketika makan nikmat. Nikmat lagi, nikmat lagi, semakin ke ujung semakin habis nikmatnya. Tambah lagi dan lagi. Nah, kenapa bilang enggak? Nikmatnya sudah fana.
ngantuk sekali mata, ya Allah, tidur, nikmat sekali. Tidur lagi, udah 3 jam, udah sehari semalam, suruh tidur lagi. Sakit punggung, penantum demam, terbaring, mana perasaan tidur, bosan mau tidur, sakit punggung. Ayilun ilal fana. Nah, begitu juga ada minum. Apapun, bagaimanapun nikmatnya suatu minuman, maka teguhkan pertama nikmat, kedua berkurang sampai pada satu tahap tidak ada lagi kenikmatan di situ, walaupun dengan minuman yang sama dengan orang yang sama dalam semua hal. Ayilun ilal fana. Memang punya sesuatu benda baru itu senang sekali. Sampai kapan? Sampai pada titik bosan. Ayilun ilal fana. Sedangkan akhirat beda. Artinya surga khairul limanittaqa, itu sebaik bagi orang bertakwa. Kenikmatan suapan kedua lebih nikmat daripada suapan pertama. Suapan ke-50 lebih nikmat pada suapan pertama. Semakin banyak disuap, semakin bertambah kenikmatannya. Nah, itu bedanya surga. Maka saya pernah dulu awal-awal khurud dulu dengar bayan tentang ahli surga. Dia masuk dalam surga. Dia di dunia itu senang makan semangka, dia makan semangka. Lalu tegurlah makan, "Hai, kamu gak makan buah yang lain? Makan semangka jadi tadi. Baru sebentar, lihat tuh ke belakang, udah menggunung kulitnya." Allah, tuh bayannya di mana itu nggak tahu juga saya. Pokoknya dulu saya rekam bayan-bayan itu, tapi ketika ada di benak, mana dalilnya ini? Dalilnya itulah, kenikmatannya semakin bertambah. Udah menggunung kulitnya, dia rasanya baru makan. Kalau oh iya ya, sebenarnya gunung Uhud kulitnya, baru ganti dengan buah yang lainnya. Nah, dalilnya nggak ada, hanya saja wujud daripada tamsilnya begitu. Beda dengan dunia. Dunia itu qalil, artinya ayilun ila fana, berujung kepada kepunahan, sedangkan akhirat berujung kepada kesempurnaan. Semakin lama tinggal di surga, bukan semakin tua, tapi semakin tampan. Selesai salat Jumat, hari Jumat, pergi orang-orang suami-suaminya ke pasar. Ketika dia pulang ke rumah, dia lihat, kamu lebih ganteng pada sebelum berangkat. Minggu besok tambah lagi ganteng, minggu besok tambah lagi ganteng, bertambah sampai pada detik yang gak ada akhirnya. Lepas itu kita ngapain? Hah? Lepas itu ngapain? Apa lagi kejadian yang ada setelah di surga? Ya nggak ada kejadian, cuma situ-situ saja. Ya Karim, Allahumma rzuqna firdausal jannah. Masya Allah. Karena kalau masuk neraka juga kejadian yang sama, situ-situ saja, dengan azab setiap hari yang merasa bertambah. Akhirat itu baik bagi orang bertakwa. Bertakwa artinya takut kepada hukuman Allah, takut dengan azab Allah, bitarki maksiatih, dengan meninggalkan maksiat kepada Allah. Wala tuzlamun, dan kalian tidak akan dizalimi. Kiraannya dua, ta dan ya. Yuzlamun, mereka tidak akan dizalimi. Tuzlamun, kalian tidak akan dizalimi. Maksudnya, la tunqasuna min a'malikum, tidak akan dikurangi kalian dari amal-amal kalian. Fatila, fatila kadar kulit dari buah biji korma.
kadar seberat kulit dari biji kurma. Karena tidak ada bahasa dizalimi, fajahidu, maka berjihadlah kalian, bersungguh-sungguhlah kalian, gunakan potensi yang ada untuk meninggikan Islam. Itu mana jihad. Jihad itu bukan arti perang. Jihad itu menggunakan potensi yang ada semaksimal mungkin dengan tujuan meninggikan agama Allah. Kayak jihad dengan harta, pemuda jihad dengan tenaga, pemuda Pancasila, Sumpah Pemuda, para petinggi jihad dengan jabatan-jabatannya, ulama jihad dengan ilmu agamanya, pelajar jihad dengan pendidikannya. Itu maknanya jihad. Jangan tekan jihad mana umum, mana sempit. Kalau fisabilillah memang mana sempit, kalau jihad tidak. Jihad. Akhirnya pelajar angkat senjata, petani angkat senjata, pedagang angkat senjata. Waktu ditembak semuanya, lepas senjatanya lari dia. Jihad apa yang bisa diharapkan? Kalau memang mana jihad itu perang doang. Tapi apabila ditempatkan sesuatu pada posisinya, itu yang namanya jihad. Nabi tidak perintahkan kepada Sayyidina Hasan bin Sabit untuk menjadi panglima perang. Enggak ada. Waktu perang dia disimpan di benteng bersama kaum ibu-ibu, kaum mak-mak. Tapi sebelum perang, dia maju ke depan dengan mulutnya dan syairnya. Ayyadakallahu biruhil kudus. Kamu dibantu oleh Allah dengan ilham dari para malaikat. Syair-syairnya Zaid bin Sabit, Sayyidina Hasan bin Sabit, itu sama dengan 1000 pasukan. Digertak orang dengan mulutnya, syair-syairnya, bikin musuh takut. Pas adu perang, ada dia mundur ke belakang lagi. Masuk ke benteng, simpan di situ. Masa jihadmu sudah habis. Habis masa jihadnya, nggak angkat senjata. Dah jelas orang dah mati, tinggal potong kepala aja, nggak berani nih. Jangan, saya takut. Orang dah mati, kamu penggal kepalanya, buang keluar benteng. Anda takut. Aku ngomong, enggak. Alih panah di gunung, alih pedang dengan pedangnya. Menempatkan sesuatu pada tempatnya dengan potensi yang ada, itu namanya jihad. Mohon maaf ya, penanggung jawab disuruh jaulah bayan, suruh baca ta'lim. Dengarlah jemaah 10 orang yang dibaca kitab yang ada terjemahannya. 5 orang mengantuk, 2 orang khususi, 3 orang khidmat, 1 lagi merokok. Itu gunanya. Kalau yang gitu-gitu cukuplah sesama anda saja. Mau buat seperti apa kek? Mau ngantuk. Ini orang sudah belajar kitab, suruh baca Fadilah Amal untuk membacakan sama orang yang lalu, nggak cocok. Cocoknya sama orang-orang yang mujahadah. Gitu. Betul. Itu boleh cocok. Itu mana jihad. Menggunakan potensi yang ada untuk li'ila'i kalimatillah. Apa yang kita punya, apa yang kita mampu sesuai dengan kemampuan. Aina ma takunu yudrikumul maut.
Ayat ini melengkapi penjelasan sebelumnya. Ketika Allah perintahkan kalian berang, peranglah. Jangan ada ketakutan, karena dunia itu sementara, akhirat selama-lamanya. Akhirat itu diperuntukkan untuk orang yang bertakwa. Soal mati, kalaulah mati yang kalian takutkan yang perang itu, ainama takunu yudrikkumul maut. Itu nyambung nih. Di mana saja kalian berada, pasti mendapatkan akan kalian oleh yang namanya mati. Walau kuntum fi buruj, walaupun kalian berada dalam buruj, husun, benteng-benteng, musayyadah, murtafi'ah, yang tinggi. Walaupun kalian berada di benteng-benteng yang tinggi. Hari ini diterjemahkan dengan bahasa mudah, benteng yang kokoh. Nah, tinggi, kalau enggak kokoh juga tidak. Kokoh, tinggi dan kokoh. Jangankan musuh, nyamuk enggak masuk situ. Nyamuk enggak masuk. Tu kuman aja enggak masuk dia. Tapi kalau memang takdirnya mati, mati juga. Bagaimana dia menjaga kesehatannya coba? Minuman ditimbang. Saya dapat pelajaran baru lagi. Minum sesuai dengan suhu udara. Capek urusannya itu. Kalau derajatnya 29 derajat Celcius, maka minum pagi 2 gelas kaki 5. Kalau kira-kira 19 derajat Celcius, cukup 1,5 gelas kaki 5. Kalau 10 derajat Celcius, cukup 1 gelas. Kalau 0 derajat Celcius, enggak usah minum. Kan begitu. Ini dia punya dokter pribadi. Makanan ditimbang. Bukan asal makan saja. Nasi dia berapa kalorinya, karbohidratnya timbang. Kentang berapa potong boleh, santan berapa boleh, ini boleh. Itu yang masak lauk pauknya itu gizinya semua ditimbang, dan kadar matangnya pun diukur supaya hilang gizinya, enggak hilang. Maka kan antum makan gulai rumah sakit itu enggak ada enak. Kenapa yang masak itu ahli gizi? Ahli gizi yang masak. Kalau kita enggak, kita ahli rasa. Tambah dikit lagi. Soal tu sehat enggak sehat ntar dulu deh. Darah dicek, tensi dicek, minuman dicek, semuanya dicek. Bahkan nafas dia dicek. Ternyata mati juga. Petani yang enggak pernah cek-cek, ya mati. Orang gila enggak dicek-cek, mati juga. Jadi soal mati enggak ada urusan sama cek, enggak dicek. Pengukur tensi ada, pengukur kolesterol ada, pengukur gula juga ada. Itu kalau dibeli bagus juga, tapi enggak ada gunanya. Ukur tensi dulu, ukur detak jantung, ukur gula darah, semuanya diukur sekarang. Setelah tahu apa gunanya? Enggak ada gunanya. Makan apa yang dah terhidang juga. Enggak ada juga gunanya. Nah, kalaupun kalian berada di mana saja, bagaimanapun pengawalan terhadap kesehatan, kalau sudah tiba masanya mati, kalian akan mati juga. Kalau begitu, fala takhsaul qitala khaufal maut. Maka janganlah takut berperang karena takut mati. Fala takhsaul qital, maka janganlah kalian takut berperang khaufal maut, karena takut mati. Wa in tusibhum hasanatan yaqulu hadhihi min indillah. Dan jika menimpa akan mereka Yahudi hasanatun, oleh kebaikan, maksudnya khasbun, kesuburan, sa'ah, kelapangan, rezeki lapang, ternak berkembang, pertanian subur. Yahudi katakan hadi min indillah,
Ini dari sisi Allah. Wa in tusibhum sayyi'atun, dan jika menimpa akan mereka oleh sayyi'ah, jadabun, kemarau misalnya, balaun, cobaan-cobaan, kama hasalalahum inda kudumin nabi al-madinata, sebagaimana yang hasil bagi mereka Yahudi ketika datangnya Nabi ke kota Madinah. Yaqulu, mereka katakan, hadhi min indik, ini gara-gara Muhammad. Hadhi min indika, ini semuanya kemarau cobaan dari sisimu wahai Muhammad. Ya Muhammad, ai bisu'umika, dengan sebab kesialanmu. Ini gara-gara kamu datang ke sini nih, kemarau jadinya. Kullahum, katakan kepada mereka wahai Muhammad, kullun min indillah, semuanya itu dari sisi Allah. Al-hasana min indillah, as-sayyi'a min indillah, kesuburan dari Allah, tandus juga dari Allah, kelapangan dari Allah, cobaan juga dari Allah. Min kibalih, dari sisinya Allah. Yang dikatakan min qablihi, dari sebelumnya Allah, yang ada yang sebelum Allah. Min kibalihi, dari sisinya Allah. Famali haula'il qaum, maka apa alasan bagi mereka-mereka kaum, la yakaduna yafqahun, tidak hampir mereka paham. Tidak hampir mereka paham. Paham enggak mereka? Hah? Tidak. Jangankan paham, hampir paham aja tidak. Tidak hampir mereka paham. Ai la yuqaribuna ayafhamu, tidak hampir mereka bahwa mereka paham haditha, akan percakapan yulqa ilaihim, yang disampaikan kepada mereka. Kenapa ya enggak paham-paham dia? Jangankan enggak paham, hampir paham saja tidak. Sedangkan ma itu istifham, ta'jub. Istifham ta'jub, apanya yang dikagumin? Min farati jahlim, dari terlalu bodohnya mereka. Orang biasanya paham dikit-dikit, ini dikit-dikit pun enggak paham. Kemudian menafikan muqarabah fi'il. Menafikan muqarabah fi'il itu lebih parah pada menafikan fi'il. Betul enggak? Menafikan muqarabah fi'il lebih parah pada menafikan fi'il. Betul enggak? Betul enggak? Menafikan fi'il, fi'ilnya apa? Paham. Muqarabahnya apa? Hampir. Menafikan hampir paham itu lebih parah daripada menafikan paham. Orang tuh enggak paham, santai saja, enggak paham ya sudah. Orang itu tidak hampir paham. Pahamkah dia? Tidak, hampir saja tidak. Berarti bodoh amat. Maka kesannya pakai yakadunya itu menunjukkan bahasa yang asyad, lebih parah. Akan digunakan bahasa yakadu. Dia enggak ngerti. Santai itu bahasa, dia enggak ngerti. Lembut masih. Orang itu enggak ngerti. Orang itu tidak hampir mengerti. Tidak hampir mengerti. Bukan mengerti tidak, hampir mengerti saja tidak. Berarti betul-betul farati jahlihim, berlebihan kebodohannya. Ma asobaka min hasanatin fa minallah. Ini syariat. Hakikatnya apa? Hakikatnya apa? Kullum min indillah. Itu hakikat. Seluruhnya dari Allah, yang baik dari Allah, yang jelek dari Allah. Itu hakikatnya. Syariatnya, ma asobaka min hasanatin fa minallah,
wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Itu syariatnya. Apa saja yang menimpamu wahai manusia, ma asabaka, apa saja yang menimpamu ayuhal insan wahai manusia, min hasanatin, daripada kebaikan, khairin, kebaikan, itu semua dari Allah. Atatska fadlam min, datang ia kebaikan kepada kamu sebagai anugerah dari Allah. Sedangkan wa ma asabaka min sayyi'ah, apa saja yang menimpa kamu daripada sayyi'ah, perkara jelek, baliyah, perkara musibah, famin nafsik, itu dari dirimu. Atatka, datang ia musibah menimpa dirimu, haitsu irtakabta ma yastaujibuha minad dzunub, ketika kamu melakukan sesuatu yang menuntutnya sayyi'ah untuk tiba, untuk didatangkan. Yastaujibuha, yang menuntutnya sayyi'ah. Apa sesuatu yang kamu datangkan? Yaitu dosa-dosa. Ini syariat. Dan dibilang bertentangan ayat ini dan ayat sebelumnya. Bagaimana ayat sebelumnya? Kullum min indillah, semuanya dari Allah, baik jelek semuanya dari Allah. Lalu di sini kenapa dipisah lagi? Yang baik dari Allah, yang jelek dari diri sendiri. Nah, hakikatnya semuanya dari Allah, tapi kalau dari segi syariatnya, yang jelek itu akibat dosamu. Dia datang dari Allah juga, tapi penyebabnya kamu. Wa arsalnaka lin-nasi rasula, kami kirim engkau wahai Muhammad bagi manusia sebagai rasul. Kami kirim engkau wahai Muhammad bagi manusia sebagai rasul. Hal muakkadah. Paham hal muakkadah? Hah? Ismail, rasulan itu apa i'rabnya? Taukid. Taukid. Taukid itu kan menggunakan lafaz tertentu. Nafsu, ainu, kullu, ajma'u. Apa i'rabnya, Abu? Wa arsalnaka lin-nasi rasula. Hah? Dia kitabnya untuk hal. Anda tulis itu. Kiranya untuk hal. Mikir lagi. Hal itu terbagi berapa? Ada hal yang menjelaskan no amilna, ada hal yang menjelaskan pembagian fi'ilna, ada menjelaskan ada yang gunanya untuk taukid. Nah, tilka asyaratun kamilah. Tentu apa? Tentu apa? Taukid. Puasalah kamu di haji 7, kemudian puasa di haji 3. Apabila kembali kamu ke tanah airmu puasa 7. Fatilka asara, itu jumlahnya 10. Kamilatan. Hakadan? Ya 10 ya sempurna. Kalau 9,5 enggak 10. Tak apalagi sebut 10 itu sempurna. Taukid. Nah, itu hal untuk taukid. Ini juga wa arsalnaka lin-nasi, kami kirim engkau wahai Muhammad bagi manusia. Hakadang kamu rasul. Tadi ayatnya apa awalnya? Kami kirim engkau. Kami kirim engkau siapa itu? Hah? Ya rasul yang dikirim. Kami kirim engkau, berarti kami jadikan kamu rasul bagi, ditambah lagi hakadang kamu rasul. Yang tadi itu enggak cukup. Wa arsalnaka lin-nasi, kami utus kamu bagi manusia. Rasul itu kan? Kalau Allah ngutus orang kan rasul. Nah, kenapa dibawa rasulah lagi? Taukid. Nah, itu makna hal muakkadah. I'rabnya hal tapi fungsinya
taukid, nahu mas, nahu kumaha atu. Oke, wa kafa billahi syahida. Bi itu huruf zaidah. Wa kafallahu syahida. Cukuplah Allah sebagai saksi atas kerasulanmu wahai Muhammad, yang taat-taat, yang kagak-kagak, yang ngakuin-ngakuin, yang bantah-bantah. Allah sudah cukup menjadi saksi, menjadi bukti kamu adalah utusannya. May yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Siapa saja yang taat kepada Rasul, sungguh dia taat kepada Allah. Wa man tawalla, dan siapa saja yang berpaling, a'rada an ta'atih, dia berpaling dari mentaatinya Rasul. Pama yuhimmannaka, maka jangan sekali-kali dia membuat kamu beban pemikiran. Nah, maka jangan sekali-kali ia membuat beban pemikiran kepadamu. Saking sayangnya Allah kepada Rasulullah, karena Rasulullah itu pikir yang taat, yang enggak taat, mana caranya nih? Sampai Nabi mau menerima tawaran, mau menerima tawaran, sembah Tuhan kami hari ini, kita sembah Tuhanmu besok ramai-ramai. Kata Nabi, okelah, turun ayat, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Tapi kerisauan Nabi, pengennya orang-orang itu taat semuanya. Tapi kata Allah, jangan membuat berpalingnya mereka, kamu menjadi beban pemikiran. Bisa dipahami? Coba dengarkan bayan berikut. Saya setel ya. Matinya satu orang di ujung dunia sana dengan tidak membawa kalimat la ilaha illallah, bapak-bapak yang hadir pada hari ini akan dipertanggungjawabkan Allah di akhirat kelak. Mana yang bayan tu? Baca ayat ini baik-baik. May yuti'ir rasula faqad ata Allah wa man tawalla fala yahummannaka. Bangga jangan sekali-kali orang yang berpaling itu membuat kamu menjadi stres. Artinya tugas kita menyampaikan. Memang tugas kita menyampaikan. Wa ma alaika ilal balagh. Kamu hanya menyampaikan. Urusan dia terima enggak terima, jangan sampai buat stres. Pikir umat, doa di akhir malam, tangis-tangis, ya Allah. Itu untuk umat Islam, mesti kita jauhlah kepada umat Islam. Tapi kalau kepada non-muslim, mereka kan sudah, setelah kita tawarkan agama, kenalkan Islam, menjelaskan tentang Islam, mereka terima, alhamdulillah. Enggak terima, memang takdirnya kafir. Fala yuhimmannaka, jangan sekali-kali orang itu membuat kamu beban pemikiran wahai Muhammad. Wa ma arsalnaka alaihim hafizha, tidaklah kami utus engkau terhadap mereka sebagai penjaga. Hafizan li a'malihim, penjaga bagi amal-amal mereka. Bukan kita yang ngurusin amal mereka sekecil-kecilnya. Bal nadhiran, akan tetapi hanya pemberi berita petakut. Wa ilaina amruhum, kepada kamilah urusan mereka. Panujazihim, maka kami balasi mereka. Ini ayat sebelum perintah dan perang. Kalau sudah perintah dan perang, kalau dia berpaling, bukan buat stres juga, tapi di bumi hanguskan. Setelah melakukan dakwah Islam selama
3 hari. Subhanallah wa bihamdihi, subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, alhamdulillahirabbil alamin.